warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Adin. Saya dari kelompok 7. Saya dan teman-teman saya ingin membuat tugas video PPKN dari Pak Hoirul tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki adalah struktur yang mengatur berdasarkan tingkatannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi tentang peraturan perundang-undangan dan dirubah lagi pada Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 2022. Berikut adalah urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, ada Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Dan yang kedelapan, ada Peraturan Desa atau yang setingkat. Pagi anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Di sini apakah ada yang tahu apa itu hierarki peraturan perundang-undangan? Itu urutan peraturan yang paling tinggi sampai yang paling rendah, Bu. Emangnya peraturan bisa tinggi dan rendah kayak orang, Bu? Jangan-jangan ada peraturan kecil yang nggak boleh duduk sama peraturan tinggi ya, Bu? Bukan begitu. Hierarki peraturan itu menentukan aturan mana yang lebih kuat. Kalau ada aturan yang lebih tinggi harus dipatuhi. Oke, kita simulasi aja ya. Nanti kalian tahu lagi. Sylvia, kamu jadi undang-undang dasar 1945. Dan kamu Amel, kamu jadi undang-undang atau kamu Cindy, kamu jadi peraturan pemerintah atau PP. Dan kamu Lydia, kamu jadi peraturan sekolah. Saya tunduk pada UUD, tapi semua aturan harus ikut dengan saya. Saya lebih rendah dari undang-undang, tapi saya tetap melaksanakan undang-undang. Kalau gitu, aku udah yang paling rendah. Betul, tapi kamu jangan bersedih, Alizia. Karena peraturan semua kalian bisa bebas enaknya. Hierarki itu bukan soal menghina-hina, tapi soal fungsi. Kalau begitu, boleh dong peraturan sekolah dilarang membawa HP. Tapi jangan bertentangan sama aturan yang lebih tinggi. Misalkan hak berkomunikasi. Kalau peraturan sekolah melanggar hak siswa, berarti itu tidak sah. Harus mengikuti peraturan yang lebih tinggi. Benar, semua harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, berarti peraturan itu terdiri dari yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada KPK. Yang ketiga, ada Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, ada peraturan pemerintah. Yang kelima, ada peraturan presiden. Yang keenam, ada peraturan daerah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada peraturan Oh, jadi kalau ada aturan-aturan, ikuti yang lebih tinggi. Nah, tepat. Tapi ingat, peraturan itu ada bukan untuk memaksa, tapi untuk keteraturan dan keadilan. Menekankan pentingnya aturan dalam kehidupan. Setiap aturan, meskipun berbeda tingkatnya, memiliki fungsi untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan ketertiban. Kepatuhan terhadap aturan, sekecil apapun itu, akan membantu menciptakan kehidupan bersama yang lebih teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Putri dari kelompok 7 ingin mewawancarai salah satu siswi di SMA Negeri 1 Cilemaya. Di sini saya sudah bersama narasumbernya. Menurut Tete, apa yang dimaksud dengan hierarki peraturan? Oke, jadi menurut saya
perkembangan zaman. Terima kasih ya, Teh. Makasih banyak ya. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan kata dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.